Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan sama-sama belajar tentang fungsi sum, sum if, dan sum ifs ya. Jadi ada untuk penjumlahan, ini ada 3 formula yang bisa kita gunakan, dan ini cukup membantu ketika kita melakukan pengolahan data laporan keuangan. Fungsi sum sendiri adalah fungsinya untuk menjumlahkan. Fungsi sum ini kita tidak memerlukan kriteria tertentu, dengan formulanya tinggal sum, rank yang akan kita jumlahkan, kita pilih ya ranknya. Jadi sama dengan sum dengan rank yang akan kita jumlahkan. Nah, sementara ini dalam hal-hal tertentu, kadang kita memerlukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Maka fungsi yang bisa kita gunakan itu kita bisa menggunakan sum if dan sum ifs ya. Ini sum if ini adalah gabungan dari 2 fungsi Excel, yaitu sum dan if. Sum menjumlahkan dan if itu adalah logika ya, sebagai kriteria yang akan kita gunakan. Nah, sum if itu hanya satu kriteria. Jadi, kita menjumlahkan dengan satu kriteria yang kita tentukan. Sementara kalau sum ifs itu adalah dengan 2 atau lebih kriteria yang kita sudah tentukan. Nah, formulanya, rumusnya seperti apa? Kalau sum if itu adalah rank sebagai kriterianya, jadi rank area kriterianya seperti apa, lalu kriterianya sendiri apa, lalu rank kriteria yang akan kita jumlahkan. Sedangkan sum if fungsinya seperti ini, jadi sum rank-nya, jadi yang dipilih adalah area yang akan kita jumlahkannya dulu, baru nanti kriteria ke-1, rank kriteria ke-1, lalu kriterianya apa, lalu nanti rank kriteria kedua, dan kriteria keduanya apa. Nah, kalau masih bingung cara penggunaannya, kita langsung praktekkan dalam contoh pengolahan di laporan keuangan. Untuk jurnal, kita menggunakan sum biasa ya. Misalkan di sini kita ingin mengetahui jumlah mutasi sebelah debit dan sebelah kredit. Kita tinggal sum, kurung buka ya. Nah, kita blok rank yang akan kita jumlahkan. Katakanlah sampai 150 ya. Enter. Nah, seperti ini. Penggunaan sum penjumlahan ya, formula sum. Kita bisa kopikan, paste spesial, formula. Oke. Nah, ini untuk sum menjumlahkan biasa. Jadi tinggal sum, blok area yang akan kita jumlahkan. Atau bisa juga dari sini ya, penjumlahan sini, ini sama aja. Sampai ke 150. Mau kita ketikkan, atau kalau sudah hafal bisa diketikkan, atau bisa pilih dari sini. Nah, sementara kalau sum if itu adalah misalkan kita dalam membuat neraca lajur ya, neraca saldo, misalkan kita ingin menjumlahkan yang memang kategorinya hanya untuk kas simpan pinjam, kas toko, bank, dan sebagainya. Maka di sini ada kriteria yang kita tentukan ya untuk menjumlahkannya. Nah, maka formulanya itu adalah kita gunakan fungsi sum if ya. Sum if rank-nya adalah rank kriterianya. Rank kriterianya adalah ini ya, dari D14 misalkan sampai ke, sama ya tadi 150. Nanti rank-nya ditentukan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini kita absolutkan ya dengan memberikan tanda dolar. Jadi dia alamat selnya biar tetap ya. Lalu titik koma, baru adalah kriterianya. Kriterianya itu adalah misalkan kita ambil untuk yang nomor akunnya ya. Ini kita absolutkan di kolomnya ya, kolom B. Lalu kita sum rank-nya. Sum rank-nya itu adalah berarti yang mutasi debitnya ya. Mutasi debitnya, nah ini perhatikan ini ya. Jadi ini harus sama antara D14, D150 dengan nanti kolom F-nya ya, F14 sampai dengan F50 ya, 150. Nah, ini kita juga absolutkan ya. Kita kopikan, nah ini adalah menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Untuk sebelah debitnya, kita sebetulnya tinggal kopikan formulanya ke sini, lalu kita perhatikan di sini adalah yang kita, kriterianya kan tetap ya, ini di kolom D ya, sebagai kriterianya, nomor akunnya. Lalu di sebagai kriteria penjumlahannya adalah nomor akunnya sendiri ya. Nah, tinggal yang beda itu adalah di area yang akan kita jumlahkannya.
ini yang kita gunakan adalah kolom G ya. Jadi kita bisa langsung rubah di sini, di kolom G. Kolom G dan kolom G. Lalu kita kopikan formulanya. Sementara itu kalau untuk fungsi SUMIFs, maka dia ada dua kriteria yang kita gunakan. Misalkan kita ingin menjumlahkan mutasi untuk simpanan pokok anggota ya, dengan ada dua kriteria, yaitu simpanan pokok dan nomor anggotanya. Maka penggunaannya adalah menjumlahkannya adalah dengan fungsi SUMIF ya, pakai S ya, SUMIFs. Nah, kurung buka. Nah, ini adalah SUMRank-nya. SUMRank-nya itu adalah kolom yang akan kita jumlahkan. Kolom yang akan kita jumlahkan adalah dari kolom debitnya dulu ya. Ini sampai tadi kita coba di 150 ya. 150, ini kita absolutkan juga. Nah, titik koma, lalu ada kriteria rank pertama. Mau dari mana dulu kita? Mau dari nomor akunnya dulu, maka ranknya harus sama ya. Dari nomor akun, kita gunakan sampai 150. Kita absolutkan juga. Ini baru kriteria pertamanya apa? Kalau tadi ini adalah rank kriterianya, kalau sekarang adalah kriteria untuk yang rank pertama. Karena kita menggunakan nomor akun, maka kita gunakan di mutasi ini adalah nomor akun ini ya. Nah, ini kita absolutkan juga ya. Oke, nah ini adalah untuk kriteria pertamanya. Nah, yang kedua adalah rank kriteria kedua. Maka kita akan gunakan untuk yang nomor anggotanya. Nomor anggotanya kita gunakan sampai juga 150. Ini kita absolutkan juga ya dengan memberikan tanda dolar. Dan baru kriteria keduanya. Kriteria keduanya itu adalah nomor anggotanya. Nah, ini kita absolutkannya di kolomnya karena nanti untuk anggota yang 1002 akan berubah. Enter ya. Lalu kita kopikan. Nah, ini kalau ini jumlahnya jumlah biasa ya, sum biasa. Oke, kita berikan tanda kuning. Nah, tinggal kita kopikan ke samping untuk mutasi kredit. Untuk mutasi kredit, yang berubah adalah kolom yang akan kita jumlahkan. Kalau tadi mutasi debit adalah kolomnya di kolom F, maka untuk yang kreditnya adalah di kolom G. Maka yang kita rubah itu adalah di sini ya, untuk kolom G-nya. Untuk kriteria ke-1, kedua sama ya. Kita masih gunakan formulanya sama. Nah, ini kita tinggal kopikan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi SUMIF. Oke, jadi ini fungsi SUM, SUMIF, dan SUMIFs ya yang bisa kita gunakan dalam mempermudah kita melakukan pengolahan data, terutama data keuangan yang berhubungan dengan transaksi anggota atau pengelompokan akun untuk penyusunan neraca. Semoga membantu. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya.